punya artikel tapi saya dicek dengan menggunakan Turnitin atau dicek dengan iThenticated atau aplikasi sejenisnya, tapi angka plagiatnya itu kok tinggi banget. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa beberapa web yang bisa kita gunakan untuk cek kesamaan atau plagiat dan membandingkan mana sih web yang paling kecil hasilnya dengan web Turnitin. Check it out. Cara ngeceknya ini, misal saya sudah siapkan satu artikel. Ini artikel dari salah satu profesor di Harvard. Lantas saya biar cepat, misalnya saya copy saja, misalnya bagian yang introduction ini ya. Introduction ini misal saya copy, terus saya misalnya taruh di Word. Nah, harusnya ini angkanya gede banget karena kan kita copas langsung dari satu artikel ya. Lantas ini misalnya saya save dulu, saya save ya. Lantas mau saya cek ini, misalnya namanya cek Turnitin, misal nama filenya, lalu saya save. Oke, sekarang saya buka web Turnitinnya. Oke, saya buka Turnitin. Saya sudah buka web Turnitin. Terus misalnya ini saya cek ya, cek Turnitin, misalnya nama filenya, terus pilih dari komputer. Tadi saya taruh di mana ini? Oh ya, ini cek Turnitin. Kita lihat ya skornya berapa. Harusnya ini 100%. Lalu confirm, lantas kita tinggal tunggu nanti hasilnya berapa persen. Nah, ini saya sudah dapatkan hasilnya 100% ya. 100%. Cek, lihat dalamnya bagaimana. Nah, semuanya berwarna orange gini nih. Nah, sekarang kita buka satu persatu web-web untuk parafrase dan kita lihat manakah yang terbaik yang bisa menurunkan persentase paling kecil. Website pertama yang gratis yang bisa kita coba adalah paraphrase.online.com. Ini misal saya copy ya, ini cara kerjanya tinggal copy. Ini saya copy dulu, terus ini tinggal text before, terus kita copy di sini. Oke, terus tinggal kita klik paraphrase ini, kita klik, kita tunggu sampai text afternya itu keluar. Oke, ini sudah keluar hasilnya. Ini sebelumnya ada kalimat tuh ya, this paper contains. Ini juga masih sama di awal-awal kalimat, cuma yang berbeda misalnya kayak di paraphrase regarding itu with respect tuh ya. Terus idea diganti jadi thought. Ini tekniknya dia pakai sinonim. Terus ada lagi misalnya kita cari kayak during itu diganti emit dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek berapa sih hasil pakai Turnitinnya. Ini hasil untuk web paraphrase online itu hasil Turnitinnya jadi 67%. Jadi bisa ngurangin sekitar 33%, lumayan. Untuk web selanjutnya berikut. Ini web selanjutnya itu ada quillbot.com. Ini tuh web yang bagus banget. Bisa untuk paraphrase, bisa untuk ngecek grammar, bisa untuk ngeringkas, bagus. Cuma dia harus ada versi premiumnya, tapi kita juga bisa pakai versi yang gratis, dan itu cukup karena maksimal 125 kata. Jadi paraphrase per kalimat atau per paragraf satu persatu itu bisa dipakai. Nah, ini saya sudah mengcopy kalimat yang tadi saya ambil dari Profesor Harvard. Nah, tinggal diklik. Setelah di copy ya, kita klik paraphrase, klik aja paraphrase.
lalu tinggal tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, kita sudah mulai memproses. Nah, oke, sudah ya, ini terlihat lebih bagus karena web yang sebelumnya itu cuma kayak menggunakan teknik sinonim. Kalau yang ini tuh dia dibalik-balik. Lihat ya, kalimat pertamanya itu this paper contains. Nah, ini nggak dimulai dengan kalimat this paper contains, tapi during an interview. Jadi udah langsung dibalik tuh. Jadi pasif, negatif. Nah, terus jadi dari kalimat aktif jadi kalimat positif. Seperti itu. Terus beberapa grammarnya juga diganti, kayak di sini ada apply jadi applying. Terus di sini ada pakai kalimat express his thought. Nah, yang sebelumnya di sini nggak ada express his thought. Nah, idea diganti jadi thought. Nah, ini kita cek berapa sih hasilnya. Ini saya copy dulu ya, saya copy. Terus saya masukkan ke file. Terus saya terus tinggal saya upload di Turnitin. Berapa sih hasilnya? Untuk web kayak tadi Quillbot malah mengejutkan, yang tadi tekniknya sudah lebih kompleks tapi hasilnya sedikit lebih tinggi daripada web paraphrase online. Hasilnya 68%, selisih 1% di atas web paraphrase online. Web selanjutnya adalah paraphrase.io. Nah, sekarang kita coba ya, copy lagi ini teks aslinya. Kok di paste, sorry. Copy, lalu masukkan ke sini. Terus tinggal kita klik paraphrase. Paraphrase. Saya bukan robot, paraphrase. Terus tinggal tunggu hasilnya keluar. Masih proses. Oke, ini udah keluar ya. Nah, tinggal kita cek. Nah, dia bisa buat summarize juga, cek plagiarismenya juga, bisa juga untuk ngecek grammar. Nah, bagusnya dia juga ada pilihan bahasa, bukan cuma bahasa Inggris, tapi ada beberapa pilihan bahasa lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Jadi rekan-rekan yang menggunakan artikelnya tapi bukan bahasa Inggris tapi berbahasa Indonesia, nah, bisa pakai web ini. Nah, sekarang ini saya copy, terus saya cek berapa sih hasilnya. Nah, ini hasil untuk paraphraser OI. Ini sudah keluar hasilnya, yaitu similarity-nya jadi 42%. Jauh di bawah paraphrase online, juga jauh di bawah Quillbot. Sejauh ini paraphraser OI adalah yang terbaik. Kita cek apakah masih ada web-web yang hasilnya bisa lebih kecil daripada paraphraser OI. Selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk paraphrase adalah paraphrasingtool.com. Kita buka filenya, lalu di copy, terus taruh di web sini. Terus, nah, ini bagusnya adalah web ini, lihat ya, bisa sampai 10.000 karakter. Ini lebih banyak daripada web-web yang sebelumnya. Lalu setelah itu kita tinggal klik paraphrase now, tunggu sampai selesai. Oh, ini ada preview Aranpo, tinggal digeser aja sampai nah, tinggal di paraphrase now, tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, ini hasil paraphrasenya sudah selesai. Hasil paraphrasenya itu bisa di scroll di bawah paraphrase results. Nah, di sini this paper contains the remarks and impressions bla bla bla, tinggal kita copy, terus kita cek berapa sih hasilnya. Ini hasil untuk web paraphrasing tool, hasilnya 51%, lumayan, hampir setengahnya, bisa menurunkan skor similarity index Turnitin. Web selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah prepostceo.com/paraphrasing tool. Nah, ini bisa buat macam-macam. Selain buat paraphrase, dia juga bisa buat plagiarism checker,
atau di e-checker. Di e-checker ini saya belum tahu ini apa, kita cek yang paraphrasing toolnya dulu. Terus caranya sama, ini tinggal di copy, saya copy ya filenya, ini file yang asli, tinggal original kontennya diklik, di copy, terus tinggal kita submit paraphrase. Ini bagusnya kita bisa upload dalam bentuk kelebihannya dalam bentuk file, atau yang kita simpan di G Drive, atau juga kita simpan di OneDrive. Pilihan bahasanya juga bukan cuma bahasa Inggris, tapi dia bisa membaca beberapa bahasa lain. Nah, teman-teman yang dari Indonesia, artikelnya berbahasa Indonesia, bisa pakai yang berbahasa Indonesia ini ya, pilihannya lebih banyak. Nah, karena ini artikelnya berbahasa Inggris, saya klik yang berbahasa Inggris. Terus klik yang saya bukan robot, tinggal kita klik paraphrase, dia sedang memparaphrase, kita tunggu hasilnya keluarnya cepet. Nah, selanjutnya ini tinggal saya copy, berapa sih hasilnya ya. Nah, ini hasil untuk pre-post CEO, hasilnya sudah keluar 54%. Nah, jadi yang paling bagus sejauh ini adalah paraphraser OI yang 42%. Nah, sampai sini cukup 5 web dulu, nanti kita berburu lagi apakah ada web-web yang bisa lebih kecil daripada 42%. Kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.